Kalau aku mau franchise, Iya, bisa. bisa. Bayar berapa ya? Nama-namanya lucu-lucu kan, relate sama perasaan kita kayak jatuh cinta, cemburu, yang gitu-gitu. Jadi kayaknya gampang diingat gitu. Seorang Ririn sudah mencintai seorang Ibnu dengan jiwa dan raganya belum? On the way kayaknya. Terus Nyambel, dia paling suka ulekan aku. Misalnya nyambel, sambelan. Misalnya aku bikin sambel. oke. Takut banget. Takut salah ngomong. Kamu harus happy dulu. Jangan nangis, oke? Kamu juga. Hai pemirsa Opera, jumpa lagi bersama saya Ola Ramlan yang pastinya seru banget nih, ada bintang tamu yang aduh gimana gitu, saya excited gimana gitu ya, soalnya orangnya udah cantik, seksi, menggiurkan gitu lah. Dia ngomongin dirinya sendiri. Dan pastinya udah banyak di layar kaca, terus kayaknya baru nikah, baru ulang tahun juga. Ini dia ada Ririn Ekawati. Yeay, Mami Ola, apa Ririn. kabar? Bungas, aku manggilnya Bungas. Kalau Iya. orang Banjar tuh bilangnya cantik. Cantik Dia juga sekali. bungas banget. Makasih ya Mam udah diundang ke sini. Makasih. Aku rasa antara deg-degan sama kayak bingung. Aku nih mau ditanyain sama sahabat sendiri. Enggak dong, kalau ngelihat Ririn ini pastinya udah tahu dong semuanya kan. Apa ya? Hancur. Enggak dong, enggak Berantakan. dong. Kalau kayaknya berbunga-bunga, lagi happy-happynya, ya kan? Amin. Bersuamikan Ibnu, ya. Hai Ibnu, apa kabar? Kenal banget juga sama Ibnu aku soalnya, ya kan? Iya, Udah iya, tahu iya, kan? aku tahu ceritanya. Kalian pernah syuting bareng. Iya benar. Jadi gimana sih? Aku mau ini kan kalau sama Ririn sebenarnya aku udah ya kurang lebih tahu banyak. Cuman mungkin pemirsa Opera nggak tahu semuanya ya. Jadi kita ulik-ulik sedikit sampai yang dalam-dalam, sampai yang dalam banget. Waduh. Boleh nggak? Dari buka aduh pelan-pelan sampai dalam. Aduh. Oke, perjalanan karir nih. Pertama kali Ririn tuh kalau aku dulu kan ikut apa sih kayak model-model pemilihan gitu. Tapi awalnya sih dikirimin sama kakakku. Kalau Ririn awalnya gimana? Kalau pertamanya di Balikpapan, di Kalimantan, ikut-ikut kayak modeling gitu. Nah, pindah ke Jakarta itu awalnya ikut Wajah Femina. Oh gitu. Iya, dan ternyata dari berapa ribu orang masuklah 20 finalis akhirnya ke Jakarta. Oke. Nah, semenjak itu tahun 2000 pindah ke Jakarta gara-gara masuk Wajah Femina itu. Oh gitu. jadi malah berawal dari sebenarnya kalau 16 tahun mungkin ya, 16-17 dulu ya, Iya. waktu majalah-majalah di Balikpapan. Iya, gitu. Terus habis itu ke sini berarti tahun 2000. Tahun 2000 baru benar-benar for good tinggal di sini gitu. Oke, itu jadi finalis, juara Jadi berapa? finalis. Oh jadi Jadi oke, finalis, jadi finalis Wajah Femina. Oh, gila, Iya. cantik begitu bentuknya. Waduh, bisa aja. Terus habis itu baru main sinetron, syuting iklan. Belum, syuting iklan dulu. Jadi dari Femina tuh kan memang kayak ada agensinya gitu. Dia kayak foto kita tiap minggu buat majalahnya. Terus lama-lama ada yang ngeliat, terus diajak syuting iklan. Iklan, baru sampai ke sinetron. Oke, gitu. iklan, habis itu sinetron. Sinetron. Pengalaman pertama main syuting iklan tuh deg-degan nggak? Deg-degan banget Langsung karena main kayak talent atau? enggak kan supporting. Oh, saya jadi juga. memang aku tuh ngikutin apa maksudnya kayak di dunia entertain ini bener-bener Dari prosesnya awal. dari awal kayak model dibayar 300.000 foto. Cakep. Iya, terus sampai jadi supporting talent dibayar 1 juta. Saya dibayar nasi kotak pun pernah sih. Jadi semuanya perjalanannya tuh dari nol. Nol, Kalau zaman jadi- sekarang kan joget dikit artis ya. Nggak komen. Ya soalnya bener-bener. Terus Iya, habis itu terus kayak pokoknya berproses. Jadi dari bayar 300.000 sampai akhirnya iklan 1 juta sampai akhirnya jadi main talent. Terus itu dari situ dilihat sama PH waktu itu Soraya. Oke. Baru main sinetron yang gitu-gitu. Oke, ya semuanya Sampai berjalan film. ya Iya, sampai akhirnya film dan film. lain-lain. Gitu. Itu yang paling ada nggak sih cerita yang paling mengesankan? Itu tahun berapa? Tahun 2001. 2001 ya. 2000. 21 tahun berarti. 2001, iya. Nah, mengesankan ternyata dari semua perjalanan karir, 2002 tuh ternyata aku pernah syuting sama Ibnu.
Oh pernah? Pernah. Jadi kita pernah dapat iklan dua hari ketemu tapi nggak pernah ngobrol. Jadi 2002 tuh kita udah pernah ketemu, sampai sekarang akhirnya kita kayak baru tahun lalu kita ketemu terus nikah tuh kayak, kayak oh my god, itu berkesan sih buat aku gitu, karena nggak pernah menyangka kayak takdir orang tuh bisa jodoh, kehidupan tuh ternyata bisa ketemu setelah Berapa 2001. tahun? Iya gitu loh, yang kayak gitu. Itu berkesan. Dan hal apa sih yang paling sulit dalam meniti karir seorang Ririn Ekawati? Karena kan persaingan banyak ya, Banyak. cewek cantik banyak Cewek banget, cantik di Jakarta cantik tinggi badan bagus, ya udah lah ya nggak usah disebut gitu. Banyak cewek cantik, banyak yang punya talent bagus, dan banyak yang mau dibayar murah. Iya benar. Iya kan? Itu yang bikin kayaknya, aduh kok kayak menurunkan budget kita gitu ya iya kan, kan? pada saat itu. Bener. Sementara kan kalau aku emang kerja buat cari duit gitu loh. Karena memang struggle sendirian dari Balikpapan ke sini ke Jakarta sendirian. Yang menurut aku sih sebenarnya nggak sulit, itu perjalanan hidup. Jadi kayak umpamanya mau casting nih Mam, di daerah Blok M. Kalau aku naik taksi dari Kuningan kan mahal tuh. Iya. Jadi aku kayak dari deket-deket situ aku turun, naik Kopaja dulu, baru aku naik taksi supaya makeup aku nggak rusak sampai yang pernah ngelewatin kayak gitu-gitu. Ya iya sih, itu namanya kehidupan ya. Iya. Harus dari nol, dianterin mamah dulu, Iya. naik taksi, naik apa. Ya emang wajar sih, harusnya seperti itu gitu. Iya, semuanya pilihan sih. Aku tuh nggak pernah mau nyusahin keluarga. Jadi kan sebenarnya kayak keluarga tuh di sini banyak. Mau tinggal di rumah keluarga atau dianterin, mereka juga punya kendaraan. Cuman aku nggak mau kayak nyusahin. Jadi aku mau sendirian gitu loh. Ingat tuh buat semuanya dari nol. Seorang Ririn Ekawati aja naik Kopaja. Jadi jangan malu dong, ya kan? Gak usah, namanya usaha pasti akan ada hasil. Ada hasilnya. Kalau kita kerja keras terus. Nah, terus habis itu, sekarang kan Ririn udah melewati semuanya nih ya, dari iklan, sinetron, film, terus langsung terjun ke bisnis. Kalau nggak salah di tahun sebelum kita COVID ya, kayak 3 tahun yang lalu 3 ya. tahunan gitu. Itu mulai merambah ke dunia bisnis. Itu gimana ceritanya? Sebenarnya kalau bisnis sendiri sih sebenarnya udah 10 tahun tapi bukan di dunia kuliner. Oh, oke. Lebih kayak, jadi keluarga yang di Kalimantan itu punya penyewaan alat berat. Nah, aku in charge juga di situ ikutan. Tapi kalau itu aku nggak ngurusin. Kalau yang di sini tuh, jadi aku punya Kopi Lain Hati dan ada beberapa cabang kayak franchise gitu yang akhirnya ya merambah ke dunia kuliner dari tahun ya hampir 3 tahun terakhir ini. Oh gitu. Kalau aku mau franchise, Iya, bisa. Bayar berapa ya? Bisa diomongin. Ya nggak mau cerita. Soalnya sebenarnya pengen juga sih punya kopi-kopian kayak gitu. Cuman belum aja, karena aku penyuka kopi, tapi kan Ririn suka banget ngirimin aku kopi juga. Iya. Dan kopinya Ririn juga emang enak. Aku paling suka tuh yang jatuh cinta kalau nggak salah. Iya, kamu emang lagi jatuh cinta apa gimana? Enggak. Atau patah hati atau sakit hati? Ya bisa mau klien hati. Keluarin Mam. Aku skip dulu ya. Oke, iya. Gitu, aku Iya, mau ngomongin percintaan nih. Iya, atau ngomongin iya. bisnis. Bisnis dulu deh ya. Oke. Nah, kenapa harus bisnis kopi? Apa nggak ada, emang suka ngelihat pasarnya di sana banyak? Pada saat itu. Atau kenapa nggak restoran gitu, atau apa makanan? Restoran itu sebenarnya pernah, zamannya restoran yang di Kemang lagi rame banget. Dulu ada namanya Petromax. Pernah tahu nggak? Petromax. Iya. Pernah denger sih. Iya, jadi itu tuh teman-teman artis yang punya, ada Baim Wong, aku, Ririn Dwi, sama Lukman Sardi. Oke. Tapi karena memang aku di situ nggak ngurusin langsung, jadi tuh aku nggak tahu prosesnya seperti apa. Nah, akhirnya itu kayak cuman sempat 2 tahunnya bubar. Nah, akhirnya 3 tahun terakhir ini kan memang kopi itu lagi kekinian banget. 3 tahun kemarin, sekarang sudah rame banget. Nah, waktu itu kayak di lokasi syuting pengen ngopi apa ya, nyobainlah salah satu kopi. Enak juga ya, kenapa kita nggak bikin kopi? Nah, ternyata ada satu partner aku yang ngajakin, kenapa kita nggak bikin sesuatu yang kamu suka gitu. Akhirnya ya aku mau bikin lah. Dan ini gitu. sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Iya, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Terus kalau ada lagi yang lain-lain selain kopi? Ya kalau itu franchise. Franchise. Jadi itu ada street boba, ada Gildak. Jadi Gildak. ya Iya, itu satu company yang mempunyai beberapa macam brand gitu. Oke, dan itu yang membedakan kopinya Lain Hati ini sama kopi-kopi lain lain. Oke, kita punya banyak varian. Oh, varian. Ya, bukan hanya kopi tapi juga non kopi. Jadi semua umur tuh bisa menikmati kopi Lain Hati. Terus itu
Nama-namanya lucu-lucu kan, relate sama perasaan kita kayak jatuh cinta, cemburu, yang gitu-gitu. Jadi kayaknya gampang diingat gitu. Sayang nih nggak dibawa kopinya. Iya, nggak bilang sih, nanti aku deket sih bawa, aku padahal. kirimin nanti ya buat semuanya. Nah, di saat pandemi seperti ini otomatis dong pasti penghasilan kurang apa masih tetap To be honest, memang dampaknya itu ke Lumayan semuanya dan berefek di kita. Yang tadinya kita hampir kayak 500-an, sekarang tuh berkurang jauh gitu. Karena memang keadaan sih, kayak ini kan musibah bersama ya Mame, jadi banyak banget kayak franchise-franchise yang nggak kuat, akhirnya mereka tutup gitu. Ini sekarang baru mau mulai lagi nih, baru mulai tapi naik lagi. untungnya ini ya kita gak usah gitu se ekstravaganzanya produksi Zara aja dia bisa tutup berapa ribu Iya, berapa toko store kan ya, tutup. karena memang ya kondisinya orang kan pandemi gitu Iya, ya. Apalagi benar. kita yang seucrit gitu kayak kasarnya yang nggak ada apa-apanya ya Iya. ya udahlah ya gitu kan biar mereka rugi sampai kalau nggak salah aku pernah baca tuh sampai berapa triliun gitu Iya, mereka ruginya. itu untuk satu yang besar seperti itu kan. Nah, kalau dari seorang Ririn sendiri gimana mengatasi semua itu? Apakah ada penurunan pegawai? Maksudnya bukan pemecatan pegawai ya, lebih kayak di-cut gitu atau udah jalanin aja? Jalanin aja. Jadi kayak oke, ada memang yang beberapa harus dirumahkan. Karena memang keadaan yang umpamanya nih 50-50, kita harus komunikasi yang baik sih ya sama karyawan. Umpamanya mau tetap terus bekerja tetapi harus dirumahkan dulu, apa memang harus di-cut tapi dia nggak dapat apa-apa gitu. Jadi kayak diomongin aja baik-baik sama mereka dan mereka juga cukup mengerti. Akhirnya ada beberapa yang harus dirumahkan dulu dan ya udah ambil tabungan pribadi untuk nerusin usaha, toh juga nanti balik-balik lagi, aku mikirnya kayak gitu. Akhirnya dari tabungan Ririn pribadi yang terpaksa terbongkar ya Iya. untuk menggaji karyawan. Iya, mau nggak mau karena tanggung jawabnya itu bukan cuma buat aku, tapi ada banyak karyawan yang kayak punya kehidupan juga, punya keluarga Pasti. gitu, jadi kayak harus Ya gimana pun juga kan kita mempunyai bisnis itu adalah membuka lapangan pekerjaan Pekerjaan. buat orang lain kan. Iya, Kemudian betul. kita cut gitu aja kan rasanya nggak, kalau aku sih nggak tega ya. Kalau aku juga jarang banget aku mecat staff-staff yang ada di rumah, tapi Iya. mereka mulai berasa kalau aku nggak suka. Gitu. Jadi saya nunggu mereka ngundurin diri. Diri saya sendiri ya. Kayak lebih enak gitu ya, Mom Iya ya. kan kamu tahu kan muka aku kalau nggak suka kelihatan. Jadi gue pasang-pasang muka nggak suka. Nah kalau ngomongin bisnis itu kan susah-susah gampang ya. Iya. Kadang-kadang tuh kita ketemu sama customer mungkin yang rese, yang memang komplain atau apa. Mungkin bukan salah kita gitu loh. Iya. Ada nggak? Pernah nggak? Pernah banget. Karena ini kan franchise, aku nggak bisa cek satu persatu yang ada di luar kota juga. Mereka harus ngikutin SOW yang ada. Tapi kalau seandainya NDN mereka nggak ngerjain SOW-nya itu, nah itu udah bukan tanggung jawab aku gitu loh. Nah kadang-kadang nggak enaknya mempunyai usaha karena kita public figure, mereka kan punya sosial media kita. Iya, Nah di-tag. kadang-kadang mereka nge-tag atau enggak mereka langsung DM. Nah sementara aku nggak mungkin nggak baca, akhirnya komplain tuh tiap hari ada aja, tiap berapa minggu tuh ada komplain. Nanti aku terusin ke tim aku yang kayak gitu-gitu. Oh gitu. Ya wajar sih Mam, karena kayak punya beberapa gerai itu nggak mungkin bisa handle semuanya dalam waktu bersamaan. Tapi kamu gitu. stres atau enggak? Atau biasa aja? Maksudnya ya udahlah ya, ini one part of the job gitu. Ya, one of awal-awalnya agak-agak kayak oh kok gini ya, kenapa sih, kan mereka punya tim, kenapa nggak hubungin tim aku aja gitu, kenapa mesti ke aku ya, cuman yang dilihat kan akunya. Ya udah mau nggak mau Mereka nggak emang peduli ini ya. udah kerjaannya gitu. Oke, ini ngelihat seorang Ririn Ekawati dengan bisnisnya, kecantikannya dan Wow. semuanya gitu ya. Maaf. Pernah nggak sih insecure? Aku mau nanya. Oh pasti. Pernah. Uh-uh. Kenapa? Apa Karena sih aku yang nggak ngerasa cantik. Bisa aja. Kok Bener. sama sih kita? Kalau nggak sahabatan ya. Iya dong, karena aku nggak ngerasa, karena mau cantik masih banyak orang cantik, Iya, mau selalu ada pinter langit di atas langit. iya masih pinter masih banyak orang pinter gitu. Jadi kadang-kadang ada rasa insecure, namanya juga Pada manusia. saat apa tuh insecure? Boleh nggak? Lebih kayak kalau fisik nggak usah, tapi lebih kayak ke dalam sih, kayak insecure-nya lebih kayak aduh. Maksudnya aku kan, maaf nih, kayak aku kan 2 kali jadi janda kan. Insecure lebih kayak ke soal itu. Kalau ke fisik udahlah bodo amat, orang juga mau ngelihatnya kayak gimana, mau tua ya tua juga, jerawat ya jerawatan juga gitu. Cuman lebih kayak ke
self status, lebih kayak ke status awalnya, Oke. insecure-nya. Kok harus 2 kali jadi itu, yang gitu-gitu. Tapi ternyata nggak boleh kayak gitu. Karena ya udah itu takdir Tuhan Ya, dan kita udah nggak bisa kehidupan ya. request ya. Udah kehidupan. Ya. yang ngomongin insecurity. Kemudian kalau bisnis nih, ada nggak sih yang ngerasa aduh titik paling bawah lah, nggak enaknya gitu? Iya, ini kemarin-kemarin sempat waktu awal-awal PSBB itu kan pandemik ini membuat kita semua kayak harus kerja keras banget ya sih untuk bisa survive. Apalagi seorang entertainer ya. Iya, untuk bisa struggle di dunia apapun itu gitu. Itu sih sempat ngerasa, kok minus terus. Ya, aku pun berasa seperti itu. Apalagi ya nggak tahu ya. Kalau aku sih merasanya kemarin sih aku ngobrol sama Robi gitu ya bahwa aku kan berhijab. Gitu. Nah nggak banyak juga TV yang mau kasarnya memperkerjakan kita yang memang sudah menutup aurat. Padahal kan nggak ada hubungannya. Apalagi kan ya mungkin film-film yang tadinya besar jadi mengecil gitu. Apa yang dipilih sama mereka castingnya. Begitu juga dalam acara gitu. Nah beruntunglah aku ada Oprah ini yang bisa mengangkat kembali Ola gitu ya. Terus kemudian ada TV juga yang kemarin aku ngobrol sama Robi. Jadi kalau misalnya kita lemes gitu kan kadang-kadang kan kalau syuting kan live gitu ngantuk. Ayo Mam kita semangat, masih banyak ada banyak artis baru. Oke. Bener-bener. Masih banyak artis baru yang mau kedudukan kamu. Jadi ayo semangat, yuk bisa yuk. Kedudukan aku dalam apa nih? Apapun. aduh. Nah terus apa sih triknya Ririn menjalani bisnis? Iya, semangat terus aja, terus mempergunakan segala sesuatu secara maksimal. Dalam artian kayak promo itu penting banget. Terus tim kita ini udah solid banget. Terus sesuatu inovasi yang baru, kita mengajak orang-orang nih yang memang sudah punya pangsa pasarnya besar. Sekarang kita harus bisa kayak menerima perubahan. Kita bukan hanya artis yang bakalan dilihat saat ini, tapi ada influencer. Yes. Terus ada juga konten kreator gitu. Nah, gimana caranya kita ngebuka perubahan itu kan, Mam? Ya kita rangkul mereka untuk kerjasama, jadi supaya promosinya dari segi manapun kena gitu. Makanya kita juga banyak collab sama influencer. Dan itu sebenarnya menurut Ririn ngaruh nggak sih? Maksudnya Iya. Apakah benar gitu mereka? Aku kan nggak pernah kerjasama ya, maksudnya dalam hal aku membayar mereka ya. Mereka itu mahal atau sama artis atau justru malah lebih mahal influencer? Tergantung. Nggak semuanya sama sih. Oh oke. Dan kalau mau dibilang ngaruh atau enggak, ya ngaruh. Oh lumayan ngaruh. Ya, emang ngaruh ya. Emang ngaruh. Oke emang ngaruh. Ngaruh. Memang ada. Mereka saat ini ada. Dan berefek lumayan banyak. Berefek lumayan bagus. Oke. Ya. Nah ngomongin keluarga nih. Berarti anak pertama Jasmine, Iya. anak kedua Yaya. Iya. Ya. Jasmine umur 17. 17. Ntar lagi 18 tahun. Aduh. Lagi kayak aku. Ntar lagi mau pergi dia kuliah. Oke, 18 tahun lagi. Udah punya pacar? Kayaknya sekarang lagi nggak ada. Oh, kayaknya ya. Kayak. Tapi dia terbuka nggak? Terbuka. Oke, semuanya dibilangin ya. Iyalah mamanya asik banget, gimana nggak terbuka ya? Iya, malah itu yang aku takutin sih. One day dia nggak cerita, kita nggak tahu apa yang terjadi sama dia gitu. Jadi memang harus terbuka. Terus kemudian Yaya. Yaya Gimana umur? Yaya itu selalu membawa tawa. Umur hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun ya. Ngomongnya juga lancar. Lancar, Gemes alhamdulillah. banget. Nah, ngomongin Yasmin sama Yaya kan mereka punya papa baru nih. Iya. Kok deg-degan sih? Tahu, keringetan tahu. Berarti Panas. Ada AC aku nggak belum sih di sini? ngomong apa-apa loh tiba-tiba. Oh ada loh padahal. Gimana tuh hubungan gini, Ririn pacarannya sama Ibnu berapa lama? 3 bulan. 3 bulan? Oh my god ya. 3 bulan. Aduh ngapain aja tuh. Astagfirullahaladzim. Oke, 3 bulan. So 3 bulan juga mereka berapa bulan mereka ketemu, Ya. ketemu anak-anak? 2 bulan baru ketemu anak-anak. 2 bulan baru ya. ketemu. Karena gini ya, maksudnya ya seorang Ririn Ekawati, oke, maaf, janda waktu itu kan. Iya. Terus kemudian
ada 2 anak. Pada saat seseorang laki-laki deketin atau siapapun mungkin single, kan kalau Ibnu kan memang duda juga ya. Kalau single ataupun duda, pastinya dia harus menyayangi si Anak-anak. pacarnya dulu plus anak-anaknya. Iya. Nah, pasti Ibnu jago banget nih ya deketin anak-anak atau automatically emang bisa deket aja? Bisa deket aja. Ibnu nggak ada kayak ada usaha kayak- yang gimana banget. Biasa aja. Karena aku ngelihat anak-anak tuh bisa tahu kok yang mana yang beneran baik. Maksudnya beneran dari hati atau yang pura-pura gitu. Nah, Iya, dari iya. insting ya, Iya, mereka karena juga, berasa pasti. berasa pasti. Kalau yang masih kecil mungkin lebih sensitif. Kalau Jasmine malah mungkin dia lebih tahu karena dia udah gede gitu. Nggak ada kayak Usaha usaha kayak gimana banget, nggak ada. Cuman kenalan, terus Jadi setelah 2 bulan baru dikenalin sama mereka? iya baru dikenalin. Oke, terus gimana? Ibnunya deg-degan nggak? Deg-degan dia deg-degannya sih ketemu Jasmine karena Jasmine kan orangnya lebih besar, terus lebih ngerti, terus lebih vokal juga ke akunya, lebih jagain aku banget gitu loh. Oke. Terus gimana tuh awal-awal pertama kali? Ternyata Jasmine bisa ngobrol. Kalau Jasmine udah bisa ngobrol berarti tandanya aman deh tuh jalannya lurus gitu. ya, Lurus deh langsung tuh. Ya. jalan tol. Gitu. Kalau Jasmine-nya cuma diem aja, kayak diajak makan nggak mau pergi, aku agak-agak worry juga. Karena pernah ada yang kayak gitu. Aduh, oke. Sebelum ngomongin Ibnu Jamil, aku mau mundur lagi ke belakang dulu nih ya. Emang berapa banyak sih sebelum Ibnu? Mam yang lain next. Ini lucu nih. Next. Itu jadi itu ya. Jadi biar jadi Ada iklannya Mak. itu. Orang kamu kenal juga. Aduh, nggak tahu. Itu lah pokoknya. Gitu itu. Tut gitu. Ya aku tahu sih, tapi pura-pura nggak tahu. Sama kayak perempuan tuh kadang-kadang ya sama suami tuh kadang cuma 2. Kalau nggak pura-pura bego, pura-pura nggak tahu. Oh, gitu. Curhat ya. Oke, next. Maaf ya gitu ya Mbak. Coba aku kayaknya perlu belajar deh sama kamu nih. Terus oke, berarti ini kurang lebih berarti pernikahan udah 10 bulan. Iya 10 bulan. 10 bulan. Nih, mau hamil nggak? Se- Mau hamil lagi nggak maksudnya? Sedikasinya aja. Oh, mau berarti ya? Enggak juga sih. Cuman Mami, coba toko tanya tuh udah sampai situ aja. Iya, oke. Aku mundur lagi. Iya. Mau punya anak lagi nggak? Sama. Oke. Sekarang ada Yaya aja dulu. Jadi kita lebih fokus membesarkan anak-anak yang memang sudah ada. Ibnu kan juga udah punya ada. anak, Ririn juga udah punya 2. Jadi kita fokus sama itu aja dulu. Aku tuh ya jujur kalau ngeliat Ririn sama Ibnu tuh kayak apa ya, mereka tuh kayak memang satu frekuensi gitu. Memang kalau suami istri tuh harusnya seperti itu. Insya Allah mudahan sampai selamanya. Amin, ya aku doain doain ya, ya. Mam. Karena memang kita itu kan sebagai seorang perempuan pastinya membutuhkan apa yang kita butuh itu dari lubang-lubang yang kita nggak ada diisi sama sang suami. Sang suami ya. Jadi kalau misalnya suaminya ya we complete each other. Iya. Kayak Tom Cruise kan you complete me katanya. Oh, Aduh. Nyesek gitu, kenapa gue yang sesek ya? Kenapa, Mam? Coba Biasanya keluarin kepake. aja ada apa? Ada apa coba keluarin. Enggak. Aku di enggak sini ada. loh. Aduh, kalau ada Ririn tuh ibaratnya kayak pengen tanya-tanya, ini kan acara olah ya, harusnya nanya-nanya kenapa jadi saya pengen curhat. Nah, perasaannya gimana sejauh ini nih sama Ibnu Jamil? Kan kalau aku sebagai netizen ngelihatnya Iya. kan kayaknya fun terus, Ibnu yang suka nyanyi-nyanyi, kamu sebel dengan suaranya. Ya, dia pede banget ya, suaranya nggak enak, maaf ya. Nah itu awalnya sebenarnya memang ketemunya Ibnu Jamil itu seperti apa sampai akhirnya menikah dan yakin kalau dia kan seorang Ririn agak sulit, Picky ya. picky banget. Iya. And the end kayaknya memang setelah berjalannya waktu aku nggak cari yang macem-macem sih. Kayak seseorang yang bisa bikin aku nyaman dan mengisi kekosongan yang tadi Mami bilang, ternyata aku bisa ketemu itu di Ibnu gitu. Dan aku alhamdulillah bahagia, bahagia versi aku. Karena belum tentu versi aku bahagia orang lain bilang bahagia gitu. Kok matanya berkaca-kaca? Aku ngeliat kamu berkaca-kaca. Emang nggak bisa kita berdua itu, apalagi ada kamera bingung. Ya Jadi- pokoknya bahagia, alhamdulillah Mam. Sumpah keringetan loh aku, kayak mana sih nih? Ya karena memang yang dicari di dunia ini kan memang kebahagiaan. Enggak.
Ya, yang dicari and the end kebahagiaan kan gitu. Kebahagiaan. Apalagi sudah melewati banyaknya cerita hidupku itu, Mam, ya. Maksudnya kayak nggak semua orang pernah ngejalanin hidup kayak aku gitu. Aku tuh udah kayak, kayak udah dibilang kayak roller coaster, udah buk-buk, dung-dung. Orang kan ngelihat kita hanya luarnya. Iya, ya mereka kan? melihat hanya apa yang mereka lihat, bukan Apa yang yang kita kita rasa gitu. Pas. Berarti udah yakin dong kalau Iya. Ibnu itu jodoh kamu selamanya? Amin. Aku sih selalu, itu salah satu doa aku kalau aku berdoa sama, maksudnya aku sholat, itu adalah doa aku. Pokoknya aku minta inilah yang terakhir. Oh, ini yang Iya, terakhir ini dan yang terakhir. selamanya. Amin. Amin. Ha-ha. Terus apa sih Ibnu orangnya romantis gak? Dia itu nggak terduga. Jadi dia tuh orangnya sebenarnya cuek, tapi dia selalu melakukan hal-hal manis yang aku nggak nyangka. Seorang dia bisa kayak gitu. Kalau kita lihat kan, aku kan ketemu dia tuh baru 3 bulan. Maksudnya kita baru kenal 3 bulan, terus kayak langsung jadian. Prosesnya 3 bulan langsung Ntar dulu, nikah. maaf aku mundur dulu. Jadiannya setelah berapa lama ketemu? Setelah pas dia sebelum lamar aku. Oh, oke. Iya, karena menurut dia jadian, menurut aku belum, karena aku tipe-tipe cewek yang mau ditembak, tau kan? Yang kamu mau nggak jadi pacar aku yang gitu, ya kan? Kita lucu tuh ya. cewek-cewek masa kini, terus dia masa Sebenarnya tahun cewek-cewek zaman dulu gitu yang loh. pengen ditembak, yang pengen dinyatain. Iya, aku nggak mau Kayak kalau nunggu-nunggu. nggak ada tembak-tembakan itu, aku kayak ya kita jalan aja, tapi bukan berarti Iya, kita jadi pacaran. kayak HTS gitu kan. Iya, aku nggak mau kayak gitu. Pengennya kan bener-bener ditembak Iya ya. kan. Dia mikirnya gini, kalau ditanyain, lo udah punya pacar belum sih? Udah, Ririn. Ih belum, aku langsung, belum, kita belum pacaran deh gitu. Terus dia gimana? Langsung Oh, gimana reaksinya? terus dia bilang, emang kenapa harus ngomong sih? Kita kan udah pada dewasa, apalagi kita udah hello, janda Ririn. dan duda gitu loh. Kayak, masa harus ditembak-tembak segala? Ya nggak bisa, aku bilang. Gak semudah itu, Fulgozo. Iya bener-bener. Beda ya? Beda. Berawal dari DM. Iya, berawal dari DM. Memang sosial media itu hati-hati ya Iya, pokoknya. pokoknya berawal dari DM tiba-tiba menjadi nomor WhatsApp kamu berapa? Berapa? Ah. Tapi Mam, aku pas pacaran baru kasih nomor handphone. Ini tuh emang Jadi agak DM, aneh. Kita jadi selama ini kayak sampai sekarang tuh lebih banyak berhubungan lewat DM. Karena Ya, dia karena tahu. kita lebih megang Instagram Iya kayaknya. kan, karena kita kan banyak kerjaan di sosial media. Jadi kayak dia tahu nih pasti aku online-nya di Instagram. Iya, sama aku juga mau ngomong apa Coba juga. mana lihat handphone banyak yang nge-DM ya? Hah? Banyak yang DM. Kita buka apa? Enggak. Oh. Coba mana sini? Enggak. No. Jangan Iya, dong. kenapa? Jangan. Ini udah gak ada pertanyaan lagi atau apa nih? Lu sampai bengong gitu. Gimana Tadi sih? Kak? mereka nunggu aku buka handphonemu loh. Sini nggak handphonenya? Nanti ada Buka. kontrak berikutnya. Saya nunggu kontrak dulu nih. Ini Oh udah mau gitu. habis soalnya. Oh, oke. Perpanjang tolong ya Oprah ini. Oke, aku kan tahu kamu paling suka diapain. Loh, enggak, maksudnya disayang-sayang ya Oh kan? iya. Kalau Ibnu paling suka diapain sama Riri? Semua orang suka disayang-sayang. Ya mungkin gitu kalau bangun tidur pipinya dikecup kayak gitu. Apa Kalau yang Ibnu dikecup? suka dikis-kis, Kalau aku tahu hobinya kamu apa. aku suka dipeluk-peluk. Oh, oke. Terus Udah. kalau Ririn Egawati suka masak nggak? Suka. Suka? Iya, Oh. itu tuh kayak ngilangin stres, Mam. Oh, kalau buat aku. Kalau aku malas masak, aku bisa tapi malas. Iya, kalau aku suka. Oh, suka. iya. Paling seneng emang Ibnu dimasakin apa sama Riri? Soto Banjar. Oh really? Iya. Terus Nyambel, dia paling suka ulekan aku. Misalnya nyambel, sambelan. Misalnya aku bikin sambel. oke. Takut banget. Takut salah ngomong. Misalnya kalau aku nyambel gitu, dia suka. Terus kalau di rumah tuh ngapain aja sih kalian? Kayaknya rumah kalian tuh penuh tawa, Ya, bahagia. bercanda aja emang. Iya kan? Iya. Bercanda. Jadi pacaran terus aja ya tiap hari. Iya, karena kan memang kita kenalnya kan nggak lama. Jadi pacarannya juga baru 3 bulan langsung nikah. Jadi kita punya konsep setelah menikah baru pacaran. Jadi banyak hal-hal yang dia tahu tuh malah setelah nikah kan. Kan kalau pacaran tuh kayak manis-manisnya aja. Terus kita kan ketemunya juga jarang. Pas sudah nikah baru tahu, oh ternyata begini, oh ternyata begitu gitu. Jadi keseruan-keseruan itu setelah menikah baru ditemukan. Pas pada nikah, langsung Iya. apa adanya. Apa adanya. Jadi menurut seorang Ririn cinta sejati itu seperti apa sih?
Waduh, berat banget. Loh, Apa sih karena- cinta itu apa? Cinta itu tau nggak Mas? Cinta itu apa? Sampai saat ini sih aku nggak tahu. Aku soalnya lebih tahu ke sayang daripada ke cinta. Cinta itu terhadap anak dan orang tua. Kayak nggak ada batasan gitu. Gini, Oke, nih ini Flirting. dia nih suhunya. enggak jangan gitu. Coba suhunya yang ngomong nih. Flirting Aha. itu kalau kita menyukai Iya. seseorang dengan kata-katanya. Oh oke. Ya. Makanya mami kena mulu ya. Enggak. Kita next. Last gairah itu kalau kita menyukai seseorang dengan fisiknya, Oh oke. ya. Tapi kalau cinta, love, kita menyukai seseorang itu karena soul, jiwa. Jiwanya. Oh Gitu. gitu. Nah, seorang Ririn sudah mencintai seorang Ibnu dengan jiwa dan raganya belum? On the way kayaknya. On the way. Ha. On the way. Mm-mm. Jadi ya mungkin ya itu cinta sejati buat Ririn. Iya. Oh oke. Lebih ke soul, lebih ke dalam ya. Ke dalam, di dalam. Di dalamnya. Enak kan di dalam? Enggak. Mam, gitu terus, mam. Aku takut keceplosan ini sebenarnya kita sefrekuensi juga kalau ngomongin itu jadi gue cut gitu. Ya udah, sebagai seorang sahabat nih, emang My turn. emang Ririn mau nyampein apa sih sama aku nih? PR nih orang Oke. kopra nih ya. Kalau kamu mau bikin orang lain bahagia, make sure kamunya harus bahagia dulu ya. Nah, itu aja pesanku. Kamu harus happy dulu. Jangan nangis, oke? Kamu Ya pokoknya gitu. ya kita Kalau harus sama-sama bahagia Iya, kan? kalau kamu mau bikin orang di sekitar kamu semuanya bahagia, kamu harus happy dulu, baru bisa bikin mereka bahagia. Kamu harus saatnya untuk mikirin diri sendiri lagi, bukan mikirin orang banyak, bukan mikirin. Kita boleh sayang sama orang, kita boleh cinta sama seseorang, kita boleh bahagiain orang, tapi kitanya dulu yang dipikirin. Kita udah bahagia belum? Kita udah senang belum? Kita baik-baik aja enggak gitu. Seorang Ririn kalau misalnya gini, ada orang pendapat mempertahankan pernikahan karena anak itu apa menurut pendapat kamu? Enggak. Aku enggak di situ soalnya. Ya di situ. Enggak. Jadi kamu mencari kebahagiaanmu sendiri dulu. Iya. Karena anak yang bahagia itu tumbuh dari orang tua yang bahagia. Kalau kitanya nggak bahagia, anak-anak itu juga nggak happy. Gitu. Oke. Emang ternyata aku yang ngundang sahabat, aku yang kena juga kadang-kadang. Sebenarnya ini tuh memang udah lama pengen aku sampaikan ke kamu. Tapi baru kesempatannya di sini. Kalau kamu nggak nanya, aku nggak bisa ngasih tahu. Iya, aku tahu banget Ririn. Pokoknya terima kasih selalu ada buat aku juga. Walaupun kita jarang ketemu, jarang sama-sama, tapi frekuensi udah bareng. Ya, kan? kamu tahu ya aku sayang sama kamu. Kamu juga tahu. Dan kamu juga harus bahagia terus, Iya. happy terus. Mami Ibnu juga. dijaga ya, kalau enggak gua yang nyamperin dulu. Oke, terima kasih buat Ririn Ekawati udah ngobrol-ngobrol sama aku. Sukses semuanya, semoga lancar bisnisnya, Amin. kecantikannya selalu bertahan seperti Waduh. ini. Amin. Dan juga terima kasih buat pemirsa Opera yang udah nonton. Jangan lupa videonya di like, comment, subscribe, dan juga share. Oke, bye. Bye.